Nah, itu tadi Raisa Hamidah. Selain Raisa Hamidah, ada lagi Yuli Wulandari, wasit basket profesional asal Indonesia yang juga menuntut keadilan pada Federasi Basket Internasional atau FIBA agar memberi kesempatan wasit berhijab untuk memimpin pertandingan di level internasional. Satu-satunya wasit wanita Indonesia dengan lisensi FIBA ini menyuarakan keluhannya melalui petisi di laman change.org. Disebutkan bahwa betapa sulitnya wasit perempuan terlebih yang menggunakan hijab untuk melangkah dari level domestik. Kekecewaan wanita asal Jambi ini semakin menjadi pada Juni 2016 ketika dijadwalkan memimpin pertandingan SEBA U18 di Malaysia namun batal karena aturan FIBA yang melarang wasit dengan penutup kepala atau hijab dengan alasan keamanan. Saat ini petisi Yuli telah ditandatangani 53.800 orang atau butuh sekitar 21.000 lagi untuk mencapai angka 75.000 agar bisa disampaikan ke Presiden FIBA Horacio Muratore. Agustus nanti FIBA akan membuat keputusan apakah mereka akan mengizinkan perempuan berhijab tampil secara permanen di level nasional, internasional, dan olimpiade. Dan saat ini telah hadir di Studio 2 CNN Indonesia Yuli Wulandari, wasit basket profesional Indonesia. Selamat datang Yuli di Studio CNN. Selamat datang. Iya, ini bagaimana Anda saat ini perjuangan Anda untuk memperjuangkan agar hijab diperbolehkan di level internasional? Sudah berapa banyak petisi yang orang yang ikut mendatangani petisi yang Anda ajukan itu? Seperti yang tadi disebutkan bahwa kita sebanyak mungkin, kita maunya sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ini Anda pada saat ini sudah 10 tahun ya berkecimpung di basket, dunia basket. Awalnya turning point dari sebelumnya pemain basket menjadi wasit dan kemudian berlisensi FIBA maksud saya, berlisensi FIBA dan juga berhijab. Anda pada saat itu sudah tahu bukannya ada aturan bahwa tidak boleh ada penutup kepala, tapi kenapa Anda tetap nekat? Saya mengetahui bahwa ada salah satu peraturan tidak boleh menggunakan penutup kepala, tapi proses hidup saya mengajarkan bahwa manusia itu harus menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan pada saat itu saya seperti mendapat hidayah bahwa kesadaran saya sebagai seorang muslimah itu diwajibkan untuk menggunakan jilbab. Baik, itu terjadi di tahun 2016 ya? Iya. Padahal Anda juga akan diberangkatkan ke SEBA U18. Iya. Nah, kemudian ketika Anda mengetahui bahwa keputusan wasit berhijab itu belum dikeluarkan seperti itu. Saat ini mungkin keputusan awalnya ialah yang berhijab belum boleh ikut kompetisi internasional. Bagaimana perasaan Anda? Kalau misalnya buat kedepannya, saya berharap FIBA menghapuskan larangan berjilbab buat kancah basket internasional. Kalau untuk sekarang sih Indonesia itu sangat mendukung, terutama PP Perbasi Indonesia sangat mendukung wanita berjilbab untuk bisa bermain karena memang tidak mengganggu atau membuat cedera sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, pertimbangan FIBA masih belum membolehkan itu apa, Yuli? Karena FIBA pada waktu itu di peraturannya itu memang tidak diperbolehkan pemain ofisial atau wasit itu menggunakan penutup kepala. Kemungkinan itu bisa menyebabkan cedera. Dengan cedera pada diri sendiri atau juga mengakibatkan cedera pada orang lain? Ya, bisa mengakibatkan cedera pada orang lain. Karena basket itu kan body contact. Iya. Tapi kalau kita melihat perjalanan sejumlah atlet wanita yang juga sudah lama memakai penutup kepala, hijab, dalam hal ini juga turban, seperti Bilqis Abdul Qadir yang ada di Amerika Serikat. Kalau kita lihat permainannya di lapangan basket juga tidak, sepertinya performanya justru di atas rata-rata. Tetapi kenapa kemudian FIBA tetap mengeluarkan peraturan ini, dan apakah memang saat ini masih dievaluasi seperti itu faktor-faktor yang juga diuji keselamatannya? Bagaimana? Apa yang Anda tekankan terus-menerus kepada FIBA? Mungkin saat ini FIBA masih mengevaluasi ya, karena memang peraturan FIBA itu akan ada perubahan peraturan setiap 2 tahun sampai 4 tahun sekali. Mungkin saat ini FIBA lagi melihat gitu apakah penutup kepala itu berbahaya, dan 2 tahun ke depan dari 2 tahun 2014 itu FIBA mengadakan evaluasi untuk penutup kepala ini. Baik. Salah satunya adalah jilbab. Salah satunya adalah jilbab. Anda sendiri setelah setahun ini memakai jilbab, seperti apa performa yang Anda rasakan sendiri di lapangan, walaupun Anda mungkin lebih di luar lapangan ya, sebelumnya juga atlet. Nah, itu seperti apa? Ada perbedaan panas seperti itu? Sebelumnya saya kan tidak menggunakan jilbab. Saya malahan melihat orang menggunakan jilbab saat berolahraga itu saya rasa kayak
panas atau seperti risih, tapi ketika saya menggunakan sama sekali saya tidak merasakan panas atau risih itu. Bahkan untuk saya bekerja menjadi seorang wasit tidak mengganggu konsentrasi saya sedikit pun. Baik, berarti faktor keselamatan yang mungkin dikhawatirkan FIBA itu tidak terjadi pada diri Anda ya. Iya, Nah, tahun 2014 kalau kita berbicara mengenai pada saat itu Asian Games Incheon di Korea Selatan, iya, Korea. tim Qatar walk out, dianggap walk out karena ada atlet itu tidak menggunakan jilbab. Anda sendiri menilai perjuangan teman-teman yang sesama menggunakan hijab jilbab di kancah internasional itu seperti apa sih? Maksudnya kenapa mereka walaupun sudah mengetahui bahwa ada aturan seperti itu, tapi tetap juga ingin berkecimpung di dunia olahraga ini? Eh, itu mungkin saya lihat perjuangan mereka. Mereka memperjuangkan jilbab sampai kancah internasional. Mereka tetap berusaha walaupun mereka sudah tahu mungkin mereka sudah tahu bahwa larangan penutup kepala itu tidak diperbolehkan. Tapi dengan adanya keberanian dari mereka untuk tetap berada di event itu dan tetap mengikuti event itu walaupun tidak diperbolehkan, saya rasa sih itu perjuangan yang sangat luar biasa. Anda sendiri terinspirasi dari perjuangan mereka sehingga menciptakan petisi pencabutan larangan jilbab ini atau justru hanya dorongan pribadi saja? Seperti apa, Yuli? Saya melihat banyak pemain basket yang lebih baik gitu, yang bagus. Contohnya aja seperti si Raisa, dia adalah pemain basket, salah satu pemain basket idola saya. Dia tidak, saya sedih dan saya kecewa melihat dia tidak bisa bermain basket di kancah internasional. Padahal jika Raisa bisa bermain basket di internasional, saya rasa dia sangat bisa membantu Indonesia. Anda yakin dia juga cukup akan berprestasi ya? Iya. Nah, tapi kemudian Anda sendiri sudah tahu konsekuensinya dari tahun 2014 pasca kejadian itu, akhirnya sejumlah atlet basket yang menggunakan jilbab mulai tergerak mungkin untuk melakukan petisi kepada FIFA dan akhirnya ini sekarang aturannya sedang diuji cobakan selama 2 tahun. Keputusannya itu sendiri akan ada di bulan Agustus 2016. Anda sendiri saat ini seperti apa perasaan Anda? Deg-degankah? Karena otomatis ketika hijab masih dilarang, Anda tidak bisa bergerak di level internasional dong. Padahal event terdekat itu di September ini ya, yang ada di Malaysia ya. Apa yang akan Anda lakukan? Saat ini yang saya lakukan selain saya membuat petisi, saya meyakini sesuatu, Mas. Sesuatu yang sangat kuat, yaitu adalah doa. Doa dan ikhtiar, itu yang saya lakukan saat ini. Selain saya membuat petisi, saya yakin bahwa doa orang banyak akan didengar sama Allah. Allah akan melakukan, Allah akan bekerja. Saya rasa Allah akan bekerja. Baik, Anda akan melakukan itu ya. Iya. Nah, tapi untuk teman-teman lain mungkin yang masih juga usianya di bawah Anda seperti itu, yang baru memasuki dunia olahraga basket tapi menggunakan jilbab, apa Anda punya imbauan apa dan juga harapan kepada mereka seperti apa? Tetaplah menggunakan jilbab, tetaplah berkarya, tetaplah berprestasi dengan kewajiban kita sebagai seorang muslimah, karena tidak ada yang mustahil. Saya berharap kepada FIBA Agustus ini mereka bisa mencabut larangan berjilbab untuk perbasketan kancah internasional. Baik, kalau dari data Anda sendiri, Anda sudah lama juga memimpin pertandingan, sebanyak apa sih perkiraannya atlet wanita basket di Indonesia yang menggunakan jilbab ataupun juga ofisial? Apa jangan-jangan Anda hanya satu-satunya ini basket yang wasit basket yang ada di Indonesia yang berjilbab? Seperti apa, Yuli? Tidak, saya rasa sih banyak yang menggunakan jilbab. Bahkan dulu ada salah satu pelatih Fever, Mbak Ika, dia juga pada tahun lalu dia memegang Fever, dia juga menggunakan jilbab. Dan bukan cuma hanya Raisa yang saya lihat, banyak sekali pemain-pemain basket, termasuk anak-anak didik saya di daerah juga menggunakan jilbab. Justru menggunakan ya? Iya. Tapi Anda ini kan baru menggunakan di tahun 2016. Iya. Nah, ketika mungkin teman-teman dari asosiasi kepelatihan lain pasti punya jaringan seperti itu ya. Ketika mengetahui, wah Yuli udah pakai jilbab, tidak bisa lagi ikut internasional. Mereka seperti apa? Ada pesan-pesan tidak disampaikan ke mereka? Apa justru mereka sebenarnya juga mendukung perjuangan Anda? Teman-teman saya khususnya di perwasitan, itu banyak yang mendukung, Mas. Mereka lebih mendukung, sabar Yul gitu, semangat, tetap perjuangin jilbabmu, ya insya Allah nanti Tuhan akan mendengarkan doa kita semua dan insya Allah FIBA akan merubah peraturan itu. Baik, ini teman-teman di sekawasan ASEAN ya? Iya, di perwasitan Indonesia, terutama di perwasitan Indonesia, PP Perbasi Indonesia, mereka saat ini mendukung saya gitu, sampai bahkan liga yang saya pimpin
kemarin Liga IBL juga memperbolehkan saya untuk juga menggunakan jilbab. memperbolehkan. Tetapi walaupun mereka mungkin memberikan dukungan seperti itu, Anda sendiri selain petisi juga mempersiapkan langkah lain tidak Yuli? Seperti misalnya kayak menunjukkan seperti apa hijab yang tepat kalaupun ingin digunakan di lapangan basket yang juga minim resiko seperti itu. Itu juga sudah Anda pikirkan langkah-langkah seperti itu? Iya, seperti kemarin kan, kalau misal bisa lihat di Instagram saya, itu saya menggunakan jilbab penutup kepala yang tanpa menggunakan jarum pentul. Jadi jilbabnya langsung gitu. Jadi itu saya rasa tidak akan membahayakan. Tidak akan membahayakan ya. Nah, ada nama lain sebenarnya yang juga cukup vokal juga menyuarakan pencabutan larangan berhijab ini. Salah seorang pemain basket kelahiran Bosnia, Indira Kalio. Ya. Dia salah satu yang dulunya juga menginisiasi petisi dan akhirnya ini diuji cobakan apakah hijab ini berbahaya digunakan di kompetisi basket atau tidak. Nah, Anda sendiri ini dengan Kalio dan juga sejumlah atlet lain di internasional, ada dari Jerman juga Iya. kalau saya tidak salah, juga Swedia yang juga Iya, menggunakan terus hijab. juga, iya. Ya, itu kalian punya jaringan khusus tidak sih untuk sama-sama berjuang memperjuangkan petisi ini agar nanti FIBA suatu saat mencabut larangan jilbab? Iya, kami semua bergabung di satu organisasi lah gitu kan, yaitu tentang jilbab. Jadi kita semua sama-sama membuat petisi dan sampai sekarang itu tanda tangan itu adalah hasil petisi kami semua. Oh, tuh semua kumpulan Iya, perjuangan kalian yang menjadi petisi ini ya. iya. Nah, Yuli, kalaupun seandainya di Agustus ini FIBA belum berubah pendiriannya, masih menganggap bahwa hijab ini membahayakan bagi atlet ataupun bagi ofisial selama pertandingan bola basket. Langkah apa yang akan Anda tempuh? Saya akan tetap menjadi seorang wasit bola basket di Indonesia. Walaupun tidak bisa ke internasional? Walaupun, karena saya akan tetap mempertahankan jilbab saya dan saya akan tetap menjalankan ibadah saya sebagai seorang muslimah. Baik. Tapi Anda akan tetap melakukan pendekatan lagi, mungkin petisi ke depannya lagi, supaya nanti aturan ini juga akan disesuaikan dengan kebutuhan atlet-atlet wanita yang berjilbab? Iya, kemungkinan seperti itu dan kemungkinan juga kita akan, kemarin kan kita sebelumnya ingin mencoba gitu, membuat surat kepada FIBA gitu kan, bahwa kita memberi alasan bahwa jilbab itu tidak mengganggu gitu. Maksudnya kita memberitahu seperti tadi kayak kriteria jilbab yang baik gitu. Terus jilbab itu apakah sebelum bermain seorang pemain basket harus diperiksa dulu gitu kan, apakah ada yang membahayakan dengan penutup kepalanya. Baik, Yuli Wulandari, terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Sports mengenai langkah yang Anda pilih dan juga perjuangan Anda untuk tetap memperjuangkan jilbab di kancah basket internasional. Semoga Anda sukses dengan perjuangan Anda dan akhirnya nanti atlet-atlet wanita yang berjilbab juga diperbolehkan ikut di kompetisi internasional basket manapun, Yuli. Amin.